Hai, ketemu lagi dengan saya, Sumartianto. Pada video kali ini kita akan belajar menggunakan atau memfungsikan tabel dan border pada Excel. Mari kita buka Excel-nya dulu. Nah, kita nanti akan memfungsikan tabel dan border. Apa itu bedanya? Untuk belajar itu kita akan menggunakan dua tabel ini. Jadi kita ketik datanya dulu. Untuk membuat tabel bisa diketik datanya dulu atau langsung tabelnya. Kita coba yang langsung tabel dulu ya. Ini berarti kita hanya butuh berapa? Nggak apa-apa, kita coba buat seperti ini. Lalu insert tabel, kemudian create tabel. Nah, sudah jadi tabelnya, tinggal judulnya ini kita ganti. Ini. Nah, kalau mengganti lebih gampang itu yang di sini ya. Oke. Daftar buku. Nah, yang ini adalah harga. Nah, berarti kolom ini tidak dipakai, ya kita hapus. Caranya kita blok. Lalu klik kanan, kemudian delete. Ini kok tidak aktif. Klik kanan. Delete. Ini delete ya. Delete kolom karena yang kita akan hapuskan kolomnya. Jadi kita klik kanan, delete kolom. Sudah hilang ya. Kemudian kita isi datanya. Apa itu? Nomor 1 buku Harry Potter. Buku 2 adalah belajar HTML dan CSS. Apa itu? Windows. Kemudian Windows Go. Nah, baris ini juga tidak kita pakai, berarti kita blok, kita hapus, klik kanan, kemudian delete. Karena yang kita hapus adalah row, berarti kita pilih yang rows. Udah habis, selesai, terhapus. Kita tinggal masukkan daftar harga buku 50.000, 30.000, 45.000, dan 40.000. Nah, kalau kita menggunakan format tabel, maka akan muncul segitiga-segitiga ini. Nah, kalau sudah di format tabel seperti ini, saya besarkan ya. Ini datanya akan bisa diolah sesuai kemauan kita. Misalnya ini kita klik, nah akan muncul bagaimana men-sort seperti yang pernah kita pelajari. Ini juga begitu, langsung sort, jadi dengan cepat. Oke. Kemudian cara kedua, bisa diketik dulu datanya. Daftar buku, harga, kemudian ini Harry Potter, belajar HTML dan CSS. Apa itu? Windows dan Windows Go. Harganya
50.000, 30.000, dan 40.000. Ya, tinggal kita tata. Sama saja kita blok dulu. Nah, perhatikan bedanya. Kalau sudah ada datanya, kalau kita mau menggunakan tabel, blok dulu, maka di sini akan muncul pilihan ini. Sama nanti dengan insert ini, tapi di sini cepat ya. Kita klik tabel, kita pilih, lalu tabel. Jadi sama kan? Jadi boleh dibuat tabelnya dulu atau boleh datanya dulu. Nah, tentu saja warna-warna ini yang diberikan oleh komputer bisa kita ubah. Misalnya ini mau kita buat warna putih semua. Jadi di menu home, ini di fill color, kita klik, kita pilih warna yang apa. Mau warna ini boleh. Yang ini juga boleh diganti dengan warna misalnya hitam. Jadi boleh lebih cantik. Oke. Nah, sekarang bagaimana supaya ini, sebab kalau ini dicetak seperti ini, maka tidak ada ini, nggak ada garisnya. Jadi bisa kita buat garis-garisnya. Sekarang langsung ke fungsi border berarti. Jadi kita mau kasih bordernya ya. Nah, fungsi border itu ada di sini juga boleh. Ini, jadi ini ya. Kita blok dulu, kemudian kita kasih border. Nah, ini kita lihat ada bottom border, ada top border, left, right, no border, all border. Border hanya outside-nya saja. Ini yang thick tapi outside masih banyak. Bottom double border, thick bottom border, yang thicknya. Oke, sekarang kita menggunakan yang ini, yang all border. Coba kita lihat sekarang. Nah, ini kalau sudah dicetak, maka sudah ada garis-garisnya. Oke. Nah, kalau biasanya tabel itu judulnya bawahnya ini kan garis 2. Ya enggak masalah, kita blok dulu ini, lalu kita pilih yang ini thick bottom border atau bottom border double. Kita buat yang double. Coba kita lihat. Ini sekarang ada double garisnya ya. Biasanya di bawah nanti ada jumlah juga ya. Jumlah. Oke, kita sekarang juga mau kasih. Nah, membuat border di samping menggunakan fungsi ini nanti kita juga banyak bisa pilih. Ini iris border di sini juga boleh. Ini line border, tinggal ngasih nambah. Ini stylenya, ini mau dibuat seperti apa. Boleh juga digunakan klik kanan, kemudian format cell, ini ya, format cell, klik kiri. Nah, muncul pilihan ini sama dengan ini juga, ini number ada, tapi kita pilih yang border. Nih, sama ini pilihannya ya. Ini kalau ini non border, ini outline saja, ini inside. Kalau kita mau membuat border semua, berarti pakai yang outline dan inside. Boleh juga diklik-klik di sini ini. Dan kita bisa ngambil garis-garis ini. Misalnya garis yang agak tebal ini dipilih, lalu taruh sini boleh, atau yang ini taruh sini boleh. Ini. Nah, semua sudah terborder. Atau kalau mau cepatnya ini tadi. Oke. Nah, ini. Jadi bordernya, tabelnya menjadi tebal. Kita lihat ya. Nih.
Jadi kita sudah belajar bagaimana membuat tabel dan border, bagaimana menghapusnya juga. Lalu kita akan melanjutkan ke fungsi merge dan wrap ini. Karena kalau kita menulis di tabel, fungsi ini akan sangat dibutuhkan. Contohnya kita mau ketik data ini. Nih. Nanti membuatnya seperti ini nanti. Ini. Jadi ini sudah fungsi. Selain border dan tabel tadi, kita juga akan menggunakan fungsi wrap dan merge. Baik, kita ketik dulu data ini ya. Perhatikan ya, di sini, oke, nomor, kemudian, nomor urut ya, lalu NISN, nama, LP, SEMS ganjil, kita ketik di bawahnya dulu itu, N1, N2, N3, lalu di atas di sini SEM genap. Nah, di bawahnya ada N1, 2, 3 juga. Ini jadi kita copy saja karena sudah ada datanya. Ini kita copy dengan cara Ctrl C atau klik kanan C. Kemudian di sini klik kanan paste ini. Saya pindah dulu. Lalu apa berikutnya ini? Nilai akhir di sini. Nilai akhir. Terus di bawahnya ada jumlah dan rata-rata. Lalu paling terakhir adalah keterangan. Nah, sudah jadi. Mari kita sekarang atur ini dulu. Kita akan memfungsikan merge dan wrap. Yang pertama merge dulu. Merge artinya menggabungkan. Berarti ini kolom 1 dan 2 atau baris 1, 2 digabung. Ini merge. Nah, supaya tempatnya di tengah pakai yang ini. Oke. Ini juga begitu, di merge lalu dipindah ke tengah. Ini juga begitu, sama. LP juga sama. Nah, yang semester ini yang di merge bukan yang baris tapi kolom. Jadi kolom ini 3 kolom di merge, jadi blok saja lalu merge. Langsung tengah kalau ini. Ini juga begitu di merge. Ini 2 kolom ya. Ini 2 kolom di merge. Oke. Lalu ini jumlah rata-rata bukan. Jumlah, oh ini salah ya. Rata-rata nggak di sini tempatnya. Harusnya di sini. Oke, jumlah rata-rata dalam kolom ini. Terakhir adalah keterangan. Sudah, kita tengahkan dulu semuanya, posisinya pakai ini. Oke, jadi semua sudah ke tengah ini. Yang ini tadi harus ditengahkan, yang ini juga. Jadi ini tengah, dari atas ke bawah, ini tengah kanan kirinya ya. Sudah, oke. Lalu ada berapa ini nomor urutnya. Nah, ini dipersempit ya. Nah, perhatikan, kalau dipersempit begini, maka nomornya tidak akan kebaca. Ini ada yang, nah supaya kebaca, maka digunakan fungsi wrap. Nanti akan menata atas bawah. Itu sama dengan yang rata-rata ini. Rata-rata ini, kolomnya akan kecil itu. Dikecilkan kolomnya supaya nggak lewat begitu di wrap ya. Nah, ini belum rata untuk kanan
atas bawahnya harus tengah center ya. Sekarang tinggal keterangan ini juga di wrap, di merge dulu, baru nanti disenterkan. Nah, sudah selesai. Oke, persis ini. Kalau ini di bold ya. Oke. Lalu nomor ada selis 15 nomor ya, biasa nomor itu kan. Nomor 1 2 dulu sampai 15 tarik. Ya, kemudian ditengahkan. Kemudian dibuatlah border. Sudah selesai datanya ya. Dibuatlah border. Ini saya pindah dulu. Blok semua dulu. Bordernya boleh menggunakan yang ini. Boleh menggunakan yang klik kanan sama saja. Format cell. Kemudian border ini. Lalu outline itu berarti semua ini paling pinggir, kemudian ini yang bagian tengahnya. Jadi akan gambarnya seperti ini. Nah, enaknya menggunakan fungsi ini kalau kita menghapus, itu tinggal klik di sini hilang. Ini artinya apa? Berarti yang baris ini nanti nggak ada garisnya. Kalau dikasih begini akan ada. Diklik di sini. Bahkan nanti kita bisa juga ngeklik di sini. Ini. Jadi nanti akan ada garis ke sana. Saya hapus dulu. Kita fungsiin dulu ya. Nah, sudah selesai ini. Oke. Nah, ini kan ada garis double di bawah judul. Ini ya, berarti kita blok. Kita klik kanan. Format cell. Ini kita butuh yang ini ya. Ya, berarti kita butuh yang double ini. Lalu kita taruh di sini. Oke. Ini akan ada double. Oh, tebal juga itu. Berarti harus ditebalkan. Format cell, ininya tebal. Ini. Ya, ini tebal sudah ya. Sekarang kita buat yang ini. Perhatikan ini, garis ke bawah ini kan tebal juga. Berarti yang itu diblok semua. Karena kita butuh semua. Klik kanan, format cell. Nah, yang bagian ke bawah ini dibuat tebal semua. Kita pilih yang tebal ini. Taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Kita klik OK. Ya. Semua tebal. Nah, yang bawah ternyata kalau nggak tebal nggak bagus. Ini berarti harus terlalu tebal ya. Coba kita ganti garisnya. Ini mungkin bukan yang itu, bukan yang ini ya. Ini nggak terlalu tebal itu ya. Oke, ini. Oke. Nah, yang ini juga yang atas bawah. Tapi yang tengah tidak. Ya. Oke. Dan terakhir warnanya biru ya. Boleh ini dibuat warna biru. Yang ke bawah. Klik kanan, format cell. Kemudian automatic color ini. Jadi kita pilih yang warna biru. Mana ini? Kayaknya ini ya. Oke, ini. Lalu ditaruh sini. Oke. Nah, selesai. Ini jadinya persis seperti ini kan. Oke. Demikian cara menggunakan fungsi border dan tabel. Selamat mencoba. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih.